Sahabat Alkitab, apakah ada di sini para pecinta manga atau anime? Wah, ketahuan banget nih banyak yang wibu. Bercanda kok. Kali ini kita tidak akan membahas seputar anime ataupun manga ya, tapi masih berkaitan tentang Jepangan. Kita akan membahas tentang seorang yang juga bisa kita sebut sebagai pahlawan. Dialah sang penginjil dari tanah Jepang, orang suci dari Shinkawa, yaitu Kagawa. Jadi, Kagawa berangkat sebagai utusan Jepang ke Amerika Serikat untuk mencegah perang dunia di Pasifik. Dia hidup dan berkhotbah di antara pemulung, pencopet, pemabuk, dan juga penjudi. Bahkan dia juga menjadi tukang kubur mayat bayi yang dibuang di tepi jalan. Dia dipenjarakan dengan tuduhan menjatuhkan wibawa pemerintah. Dia juga mengobati luka pelacur yang dipukuli para germo. Dan dia menjadi sama seperti Kristus di lorong-lorong kumuh daerah hitam. Dia Toyohiko Kagawa. Kagawa lahir pada tahun 1888 dalam keluarga bangsawan samurai yang memiliki perkebunan pabrik dan tanah sewaan yang luas. Ayahnya adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung, suatu kedudukan setingkat menteri dalam kabinet Jepang. Tetapi kedua orang tuanya ini meninggal ketika Kagawa baru berumur 4 tahun. Lalu ia diasuh oleh nenek tiri dan pamannya. Kagawa pertama kali mendengar nama Yesus di sekolah menengah. Ia sangat terpukau oleh diri dan ajaran Yesus. Berkali-kali dibacanya khotbah di atas bukit. Tidak lama kemudian, ia bahkan sampai hafal seluruh khotbah di Matius pasal 5 sampai 7. Terngiang terus-menerus di telinganya tentang ucapan Yesus. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Tiap malam Kagawa selalu berdoa, Tuhan, jadikan aku seperti Kristus. Pada saat usianya 15 tahun, ia pun dibaptis. Ia tahu apa resikonya. Ia dimarahi pamannya, diusir dari keluarga, bahkan dicabut haknya dari warisan. Dengan beasiswa dari gereja, Kagawa akhirnya masuk ke perguruan tinggi. Dalam 2 tahun, ia membaca seluruh buku yang ada di perpustakaan. Kawan-kawannya iri, bahkan guru-gurunya juga sering malu, sebab pengetahuannya ini melebihi guru-guru. Tetapi nilai ujian Kagawa sering buruk karena kurang memperhatikan apa yang diuraikan oleh guru. Di perguruan tinggi, Kagawa bukan hanya terpaku pada buku. Ia sering pergi ke perkampungan kumuh dan membagikan makanan yang diperolehnya di asrama. Bahkan ia pernah menampung seorang gelandangan di kamarnya. Akibat pergaulannya dengan orang-orang perkampungan kumuh, Kagawa terkena penyakit paru-paru. Selama setahun, ia bergumul antara hidup dan mati di sebuah gubuk di dekat desa Nelayan. Setelah sembuh, Kagawa masuk ke sekolah teologi Kobe. Di sini kembali tampak bahwa ia sangat begitu jenius. Di sini pun ia gelisah mencari perwujudan kehadiran Allah. Pada hari Natal tahun 1909, ia mengambil sebuah gerobak lalu mengangkut buku dan barang-barangnya dari asrama. Kemana perginya? Ia pindah ke sebuah gubuk di pemukiman kumuh Shinkawa yang terkenal sebagai sarang penjahat. Di situ Kagawa membuka pintu bagi siapa saja yang membutuhkan. Ada yang hanya 1 malam, ada yang beberapa tahun. Ada penderita penyakit kudis, ada peminum arak yang kecanduan, ada seorang bekas napi yang tiap malam menjerit ketakutan melihat roh orang-orang yang dulu dibunuhnya. Ada pula seorang wanita tua bekas pelacur dengan penyakit menahun. Memberi tempat bagi mereka berarti memberi ranjang, bantal, dan selimut. Kagawa tidak pernah menolak. Uang saku yang diperolehnya tiap bulan dari sekolah teologi digunakan untuk menghidupi orang-orang ini. Pada suatu hari, seorang anak babak belur disiksa ibu tirinya. Kagawa mengambil anak yang sudah tinggal kulit dan tulang itu. Malam itu, Kagawa tidur sambil mengusap-usap anak yang demam itu. Pada hari-hari berikutnya, ia merawat anak itu, padahal ia sedang menghadapi ujian karya tulis di sekolah teologi. Tiap hari, Kagawa berkhotbah di perkampungan kumuh Shinkawa itu. Untuk anak-anak, ia memberi pelajaran membaca, menulis, cerita Alkitab, bernyanyi, kebersihan, dan kesehatan. Selama 15 tahun, Kagawa tinggal di perkampungan Shinkawa. Di sini, ia menyelesaikan studi teologinya. Di sini, ia mencari nafkah sebagai pembersih cerobong asap, pemulung, dan lainnya. Di sini ia juga menikah dengan Maruko Shiba, putri bekas keluarga bangsawan
yang turut mendampingi Kagawa dalam pelayanan ini sampai akhir hayat. Di sini pula mereka mempunyai 3 orang anak. Harta benda Kagawa yang paling berharga di gubuk ini adalah rak buku yang terbuat dari kayu kasar bekas peti kaleng minyak. Di rak itu terdapat buku-buku teologi, sastra, ekonomi, dan psikologi karya pengarang kelas Wahid. Pagi-pagi sekali, Kagawa sudah membaca dan bermeditasi. Ia menulis, "Doa dini hari ditemani bintang pagi, membawa berkat yang paling agung bagi jiwa. Yesus juga senang pada saat-saat sebelum fajar. Semoga aku tetap jadi putra fajar." Malam hari, Kagawa membaca lagi. Ia berkata, "Tidak ada kesenangan yang dapat dibandingkan dengan yang ini saat kita sendirian, hanya ditemani oleh cahaya tenang, menikmati sebuah buku sampai malam, dan kesunyian bercakap-cakap dengan pengarang-pengarang kesayangan." Dari gubuknya di Shinkawa ini pula, Kagawa membela nasib kaum buruh pelabuhan Kobe. Ia berseru kepada para majikan agar menghargai buruh sebagai individu dengan harga diri dan agar buruh diikutsertakan dalam penentuan kebijakan. Ketika 30.000 buruh galangan kapal Kawasaki dan Mitsubishi mogok, mereka meminta Kagawa untuk menjadi pemimpin mereka. Kagawa bersedia dengan syarat agar buruh tidak menggunakan kekerasan atau perusakan apapun. Begitulah Kagawa mendirikan serikat buruh yang pertama di Jepang. Walaupun akibatnya ia dipenjara selama beberapa bulan. Pekerjaan Kagawa kemudian berskala besar. Ia mendirikan beberapa panti asuhan. Ia membuat gerakan Kerajaan Allah, yaitu upaya untuk mengabarkan Injil dan memperbaiki taraf hidup 12.000 desa, dan memasuki kehidupan golongan yang sejauh ini masih belum disentuh oleh gereja sebagai petani, nelayan, buruh tambang, supir truk, kuli bangunan. Ia mendirikan koperasi. Ia mengarang puluhan buku yang menjadi buku laris dan digemari oleh petani sampai Perdana Menteri. Berkali-kali ia mengajukan protes kepada Angkatan Bersenjata Jepang atas agresinya. Bersama dengan Mahatma Gandhi dan Albert Einstein, ia membuat pernyataan melawan peraturan wajib militer. Ia membuat gerakan anti alkohol dan anti rokok. Ia berhasil meyakinkan pemerintah untuk membuat undang-undang perburuhan. Ia berhasil menjadikan pemerintah membangun ratusan ribu rumah sangat sederhana untuk keluarga berpenghasilan rendah. Gereja di Norwegia, Cina, Australia, dan Amerika Serikat mengundangnya berbagi pengalaman. Karya hidup Kagawa terlalu banyak untuk dicatat di sini. Namun yang membekas dalam hati banyak orang bukanlah Kagawa sebagai tokoh besar, melainkan Kagawa sebagai seorang suci di Shinkawa, yaitu Kagawa yang memberi selimut satu-satunya kepada seorang pengemis di malam yang sangat dingin. Kagawa yang dipukul babak belur oleh beberapa penjudi yang memerasnya. Kagawa yang mendamaikan 2 orang pemabuk yang hampir saling bacok. Kagawa yang memeluk seorang anak yang menangis di depan ibunya yang terkapar karena kusta. Kagawa yang mencampur mangkok nasinya dengan air sepanci supaya nasi yang hanya 1 mangkok itu bisa menjadi 5 mangkok bubur encer untuk 5 orang. Kagawa yang melakukan semua ini dengan mata 70% buta sejak ia tertular trakoma. Kagawa yang melakukan semua ini dengan kepala tertunduk. Kagawa melakukan semua ini untuk Kristus. Kristus ada di tengah-tengah orang yang hina. Ia duduk bersama-sama dengan narapidana. Ia berdiri di depan pintu dengan orang-orang yang meminta sepotong roti. Kristus berbaring di antara orang-orang sakit. Ia berdiri di barisan pengangguran yang antri di depan kantor penyalur tenaga kerja. Sebab itu, siapa yang mau ketemu Kristus, hendaklah ia mengunjungi sel penjara sebelum ia pergi ke gereja. Sebelum orang berdoa, hendaklah ia mengunjungi bangsal rumah sakit. Sebelum orang membaca Alkitab, hendaklah ia memberi makan orang yang lapar. Jika orang sibuk membaca Alkitab, tapi tidak menolong orang yang kecil, lemah, dan tersingkir, ia tidak menemukan Kristus. Kristus bisa ditemui di antara kuli-kuli. Kristus ada di antara orang yang diliciki. Kristus ada di antara orang-orang yang tua renta. Kristus ada di antara orang yang dilupakan. Kristus adalah orang yang bisa kita bantu.